Network atau jaringan adalah sekelompok komputer yang terhubung yang bisa saling berbagi sumber daya seperti printer atau modem dan data. Pada definisi sederhana, network dapat menghubungkan setiap perangkat untuk bisa saling terhubung satu sama lain baiknya sehingga bisa mengirim informasi ke sasaran. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Dengan network, komputer yang satu dapat menggunakan data komputer yang lain, dapat mencetak laporan di printer komputer yang lain, dapat memberi berita ke komputer yang lain walau berlainan area. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area lainnya. Berikut ini adalah tujuan dengan adanya network atau jaringan untuk kebutuhan Anda. Yang pertama, network atau jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna sama, serta berbagi pemakaian CPU, memori, dan hard disk. Yang kedua, network atau jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Yang ketiga, network atau jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses di data sewaktu sedang diproses. Yang keempat, network atau jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, dan growware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Network atau jaringan yang membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Aspek jarak jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. Pengertian broadcasting. Broadcasting merupakan salah satu cabang dari ilmu komunikasi yang bergerak di bidang penyiaran. Broadcasting sering dikaji tentang cara membuat konten untuk siaran, mulai dari pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Bagian yang sangat penting dalam membuat konten penyiaran adalah cara membuat konten yang enak dilihat, didengar, dan informasi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat. Karakteristik yang dimiliki oleh broadcasting adalah untuk memberi atau membagikan informasi, mendidik, dan menghibur. Ruang lingkup broadcasting yang pertama ada wartawan, kedua ada kameramen, dan yang ketiga ada orang yang berpartisipasi di dunia perfilman, yaitu ada sutradara, aktor, kameramen, editing, dan lain-lain. Jenis-jenis media broadcasting. Media cetak. Kata media berasal dari medius yang artinya adalah pengantar atau perantara. Dapat disimpulkan bahwa media digunakan sebagai perantara informasi dari penyiar ke masyarakat luas. Informasi yang disampaikan juga bermacam-macam, seperti peristiwa sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Informasi yang disampaikan juga harus aktual dan terpercaya. Fakta. Informasi yang disampaikan oleh media cetak akan dicetak pada selemah kertas, contohnya seperti majalah, koran, jurnal, dan lain-lain. Penggunaan media cetak untuk menyampaikan sebuah berita memberikan dampak yang merugikan maupun menguntungkan. Berikut ini keuntungan dari media cetak. Readable, analisa jauh lebih tajam. Berikut ini kekurangan dari media cetak. Proses produksi memakan waktu yang lama, tidak ada audio, tampilan visual terbatas, biaya produksi mahal. 2. Media elektronik. Media elektronik menggunakan perangkat yang berhubungan dengan listrik.
Media ini seringkali memanfaatkan jaringan kabel maupun nirkabel untuk dapat menyampaikan informasi. Penggunaan jaringan kabel pada media elektronik memberikan keuntungan untuk kualitas sinyal tidak akan terganggu oleh cuaca di ionosfer. Penggunaan jaringan nirkabel merupakan sarana yang sangat praktis dan mudah untuk melakukan broadcast. Hal ini karena sinyal yang dipancar dapat menjangkau area yang sangat luas, namun kualitas sinyal yang dipancarkan sangat tergantung pada cuaca pada bagian ionosfer, karena ionosfer berfungsi sebagai media untuk memantulkan sinyal sehingga jangkauan jauh lebih luas. Berikut beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh media elektronik. 1. Arus informasi sangat cepat. 2. Menyediakan audio informasi dalam bentuk audio dan video. 3. Menjangkau area yang luas. Sedangkan kekurangan yang dimiliki media elektronik yaitu 1. Tidak ada pengulangan berita. 2. Harga komponen pendukung relatif mahal. 3. Media online. Media online memiliki karakteristik yang mirip dengan dua jenis media di atas. Media online semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Media jenis ini memanfaatkan jaringan internet untuk menyampaikan informasi. Penggunaan sistem jaringan berskala seperti MAN dan WAN berperan sangat penting dalam mempercepat informasi. Sayangnya, biaya investasi untuk memasang infrastruktur tersebut sangat mahal. Informasi yang diakses dengan media online seringkali kurang akurat dan terpercaya. Orang yang membuat berita tersebut sulit dibuktikan kredibilitasnya. Seringkali terdapat penulis yang belum berpengalaman, mereka menulis dengan menambahkan opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga Anda harus berhati-hati pada saat menggunakannya. Berikut ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh jenis media online. 1. Arus informasi sangat cepat. 2. Terdapat audio visual. 3. Terdapat informasi berbentuk teks. 4. Praktis dan fleksibel. Sedangkan kekurangan dari media online yaitu informasi belum tentu akurat kecuali situs yang terpercaya. 2. Tergantung keadaan sinyal. Kesimpulan, broadcast merupakan penyiaran informasi yang dilakukan secara masif. Penyiaran dengan cara ini sangat efektif untuk menjangkau area yang sangat luas. Terdapat beberapa kekurangan keunggulan, tetapi yang ditawarkan juga sangat banyak. Sekian pemaparan dari kami tentang komunikasi broadcast dan komunikasi network. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dadah! What a wonderful world.